Shalom, saya dengan Timotius Wince. Hari ini saya ingin membagikan pesan firman Tuhan untuk kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti siaran live di rumah, supaya sama-sama kita dengan firman Tuhan ini sama-sama dikuatkan, dihiburkan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari saya ajak untuk sama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Pada hari ini hamba ingin memberikan sebagian firman Tuhan. Kiranya sebentar hamba ingin memberikan firman Tuhan bagi jemaat yang menonton acara live ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, dilepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tahirkan, kuduskan bibir hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas dengan tema kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Kita tahu sebagai orang percaya dengan doa, pujian, dan penyembahan itu sebagai alat bagaimana kita berkomunikasi, hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Pada saat ini kita melihat kondisi yang ada sekarang ini, semuanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan menurut saya ini suatu kesempatan buat kita untuk melakukan doa, pujian, penyembahan di rumah. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita sama-sama buka di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Sekali lagi di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24-nya berkata, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kalau kita melihat di dalam ayat 23 ditulis akan menyembah Bapa dalam roh. Roh di sini adalah ditulis dengan huruf kecil, karena roh di sini adalah yaitu kita melalui hati kita dan segenap jiwa kita, bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Berarti roh kita sendiri itu bagaimana kita menyembah kepada Tuhan. Dan kebenaran itu ialah firman Tuhan itu sendiri. Dan kata berikutnya yaitu Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau dalam terjemahan New King James Version adalah, "For the Father is seeking such to worship Him." Yang artinya saat ini Bapa mencari orang-orang yang menyembah Bapa. Berarti saat inilah Bapa mencari orang-orang penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita memperoleh kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan? Yaitu ditentukan oleh sikap penyembahan kita, yaitu pada firman Tuhan di Wahyu 4 ayat 11. Saya bacakan. "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Artinya dengan pujian, penyembahan sebagai rupa yang harum bagi Tuhan. Nah, kita tahu dalam kuasa dalam doa, pujian, penyembahan, kita telah mendengar tentang kisah Paulus dan Silas, yaitu di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 26. Saya bacakan kembali pada kasih dalam Tuhan. "Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita tahu Rasul Paulus dan Silas, mereka ini memberitakan firman Tuhan yang pada akhirnya mereka di penjara. Ketika mereka dilempar ke dalam penjara, mereka juga dicambuk berkali-kali sebelum mereka dimasukkan ke penjara. Tetapi apa yang mereka lakukan selama di penjara? Apakah mereka bersungut-sungut? Apakah mereka ada kecewa dengan Tuhan? Kenapa saya memberitakan firman Tuhan untuk Tuhan, tetapi ujung-ujungnya saya dicambuk, saya di penjara, dibelenggu dengan dipasung kakinya? Apakah sebagai Rasul Paulus dan Silas sebenarnya mereka ini bisa kecewa, bisa bersungut-sungut, mereka bisa marah? Tetapi yang dilakukan mereka pada saat itu adalah mereka di penjara melakukan doa pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan hati menyembah kepada Tuhan, sehingga yang terjadi kuasa doa pujian penyembahan itu membuka, melepaskan belenggu mereka dengan gempa bumi yang hebat, sehingga mereka keluar dari penjara. Dan di sini setelah mereka keluar dari penjara, kepala penjara pun terjadi pertobatan. Ketika kita melihat yang terjadi Rasul Paulus dan Silas, sebenarnya kita bisa melihat dengan kondisi sekarang ini. Kita berada di rumah, mungkin kita bosan di rumah, kita yang biasanya dengan kesibukan pekerjaan kita dari pagi hingga sore bahkan malam hari, kita terus di rumah, seperti keadaan yang menurut kita bosan. Bagi kita ada beberapa orang yang mendengarkan hari ini, ada beberapa yang mungkin bersungut-sungut ataupun kecewa. Mengapa ada kejadian coronavirus? Dan mengapa ada kejadian seperti nanti ke depannya adalah krisis ekonomi dan sebagainya? Tetapi yang saat ini diperlukan bukanlah kita untuk bersungut-sungut, bukanlah kita kecewa kepada Tuhan, tetapi yang diinginkan Tuhan adalah kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu dengan melakukan doa, pujian, penyembahan di rumah. Sebagai kesimpulan saya khotbah pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, stop bersungut-sungut, stop membaca artikel, tapi yang dilakukan saat ini adalah jaga hati kita, jaga sikap kita, lakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan, sehingga kita yakin dan percaya ketika kita melakukan doa pujian penyembahan, maka kuasa doa pujian dan penyembahan akan dinyatakan kepada saya dan kekasih dalam Tuhan. Saya mengajak kekasih dalam Tuhan untuk sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu penyembahan
supaya lagu ini bisa menguatkan kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku datang dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bisa membuat kami kuat dan bisa membuat kami terhibur ketika dengan firman ini jemaat kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan. Engkau berkati mereka, berikanlah hikmat, marifat kepada mereka untuk mengatasi masalah coronavirus ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin
Engkau pasti menjawab semua pergumulan kami. Kami percaya mujizat masih terjadi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.